Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah part 3 dari pembahasan kita sebelumnya. Jadi terakhir kita membahas tentang Prisoner's Dilemma. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke Repeated and Sequential Games. Jadi apa sih perbedaan antara Repeated Game dan juga Sequential Games? Itu tuh perbedaannya terletak pada timing masing-masing pihak itu mereveal pilihannya. Kalau Repeated Game, mereka berdua tuh mereveal pilihannya secara bersamaan. Sedangkan kalau sequential game, salah satu pihak itu menunjukkan atau mereveal pilihannya lebih dulu daripada pihak lain. Dengan anggapan bahwa dengan mereveal tersebut, mereka akan mendapatkan respons yang mereka mau dari pihak lain. Nah, kita pertama membahas tentang repeated games dulu. Nah, apa itu repeated games? Yaitu sederhananya repeated games tuh misalkan aja kayak kita main batu kertas gunting gitu. Jadi kita kan menunjukin pilihan kita itu bareng, 1, 2, 3 bareng gitu kan. Nah, di situ ketika dilakukan berulang-ulang, itulah yang dinamakan repeated games. Nah, ini pun muncul pada mungkin bisa kita hubungkan dengan Prisoner's Dilemma sebelumnya. Tapi masalah kita yang sekarang itu adalah kita akan menghubungkannya dengan pricing problem. Yaitu kondisinya ada dua perusahaan nih, ada perusahaan A dan perusahaan B atau perusahaan 1 dan perusahaan 2. Mereka nih dihadapi permasalahan apakah perusahaan A akan merilis barang dengan harga tinggi atau high price atau low price apabila dia memperhatikan perusahaan B itu akan milih yang mana gitu kan. Nah, salah satu strategi yang umum ditemukan dalam repeated games adalah tit for tat strategi, yaitu strategi saling balas-membalas. Jadi ketika pada satu periode firm 1 itu maka sebuah pilihan, maka di periode lain maka si firm 2 itu akan merespon pada pilihan tersebut. Oke. Sebelumnya, tit for tat strategi itu ada dua jenis, yaitu ada infinitely repeated game dan finite number of repetitions. Maksudnya, di infinitely repeated games, pengulangan dari permainan itu akan dilakukan secara terus-menerus selamanya. Bisa dalam periode bulan ke bulan, atau minggu ke minggu. Nah, efeknya apa sih? Efeknya tuh, kalau dihadapkan pada matrix ini atau problem ini, kan mereka di awal tuh sepakat untuk mendapatkan keuntungan paling maksimal bagi keduanya. Mereka tuh bersepakat untuk menetapkan harga high price kan di periode bulan awal. Nah, di periode bulan setelahnya, mereka tuh salah satu dari mereka atau mereka berdua itu punya opsi untuk apakah akan beralih menjadi low price dengan mengkhianati dari perjanjian itu. Ketika mereka mengkhianati perjanjian itu dan salah satu pihak lainnya itu masih mempertahankan high price-nya, maka yang berubah ke low price tadi akan mendapatkan untung 100 di periode bulan ketika dia berubah itu. Tetapi hal tersebut akan mengakibatkan respons bagi perusahaan lainnya, misal perusahaan B, untuk menurunkan harga menjadi low price juga. Akhirnya kedua pihak perusahaan A dan perusahaan B akan juga mengalami terpaksa untuk menjual produknya di harga low price, sehingga keuntungan mereka tuh jauh lebih kecil daripada apabila mereka sebenarnya tetap mempertahankan kerjasama mereka. Makanya di infinitely repeated game, pilihan yang paling rasional adalah untuk tidak berubah dari high price ke low price, karena keuntungan 100 di 1 bulan itu tidak akan sebanding dengan harga yang tidak akan sebanding dengan menerapkan low price di bulan-bulan selanjutnya dalam jangka waktu yang panjang, karena akumulasi kerugian dari 50 payoff ke 10 itu kalau dikumpulkan selama berbulan-bulan pasti akan lebih buruk kerugiannya daripada dia mendapat untung di 1 bulan ini sebanyak 100 gitu. Selain infinitely repeated games, ada juga finite number of repetition, yaitu bedanya dengan infinitely repeated games.
kedua perusahaan yaitu firm 1 dan firm 2 itu tahu kalau persaingan dari kedua perusahaan mereka akan berakhir di bulan N. Jadi udah tahu nih, misal setelah 6 bulan perusahaan 2 akan pindah dari daerah ini. Jadi mereka udah tahu persaingan mereka hanya akan berjalan selama 6 bulan. Karena mereka tahu, maka akan sangat menguntungkan bagi mereka apabila di bulan terakhir, misal firm 1 itu memutuskan untuk beralih ke low price, sehingga mereka mendapatkan keuntungan 100 ini di bulan terakhir banget. Tapi tentunya firms 2 juga sudah memprediksi hal tersebut. Jadi kalau mereka di bulan terakhir malah memutuskan untuk switch ke low price semuanya, maka mereka akan mendapatkan kerugian alih-alih mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan gitu kan. Nah, kalau begitu kenapa nggak di bulan sebelumnya aja mereka switch ke low price, misal bulan ke-5, bulan ke-4, bulan ke-6. Nah, masalahnya kedua firms itu menyadari hal tersebut juga. Jadi kalau dari bulan awal salah satu firm sudah berubah ke low price, maka di bulan selanjutnya atau bahkan di bulan yang sama, firms oposisi dari firms yang berubah ke low price itu juga pasti akan menurunkan harganya. Akhirnya mereka akan tetap merugi. Tapi itu adalah pilihan yang paling rasional dalam kondisi ini. Jadi dari awal, kan kalau starting point-nya mereka pasti bekerja sama kan, untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Tetapi, pilihan paling rasional dalam kondisi finitely repeated games ini, itu dengan mulai dari bulan kedua, mereka tuh sudah menerapkan low price. Kenapa? Karena menghindari kalau tiba-tiba, misalnya si firm 1 pengen terus melakukan menerapkan high price kan. Tapi ternyata di bulan kedua si firm 2 itu malah menerapkan low price terlebih dahulu. Nah, jadinya si firm 1 meskipun di bulan ketiga dia bisa menerapkan low price, tapi di bulan kedua dia akan mendapatkan kerugian min 50 terlebih dahulu, yang tentunya tidak akan diinginkan oleh firm 1 gitu kan. Makanya pilihan paling rasional dalam kondisi finitely repeated games ini itu adalah dengan berubah ke low price dari bulan awal, dari bulan kedua atau bulan ketiga. Lebih baik semakin awal semakin baik karena akan menutup kemungkinan kita mendapatkan kerugian. Bagaimana sih praktik strategi tit for tat ini di kehidupan sehari-hari? Nah, kan kita nih manusia atau perusahaan itu tentunya nggak akan berharap untuk berdiri selamanya kan, untuk hidup selamanya. Nah, dari situ sebenarnya kita ini ada di kondisi finite number of repetition karena kita tahu suatu hari pasti persaingan dua perusahaan itu akan berakhir gitu. Tetapi karena kita tuh nggak punya waktu spesifik kapan persaingan akan berakhir, mungkin 6 bulan lagi atau mungkin 1 tahun lagi atau mungkin 100 tahun lagi, kita nggak akan tahu. Jadi seolah-olah meskipun kita ini sebenarnya di finite repeated games, tapi seolah-olah kita ini ketika berjalan, kita ini berada di infinitely repeated games. Jadi orang-orang perusahaan-perusahaan itu tuh lebih efektif apabila menerapkan strategi dari infinitely repeated games dengan tetap mempertahankan kerjasamanya sehingga mendapatkan keuntungan maksimal buat keduanya. Karena kan tadi di finite number of repetitions itu tuh paling menguntungkan kalau kita dapat nyolong start lah dalam berubah dari high price ke low price daripada perusahaan oposisi kita. Itu akan mendatangkan keuntungan lebih besar bagi kita kan. Nah, tetapi karena di dunia nyata kita nggak tahu kira-kira persaingan ini sampai kapan, maka strategi yang paling efektif, yang lebih efektif itu adalah dengan menerapkan seolah-olah kita ini di infinitely repeated games. Jadi keduanya tuh lebih baik untuk kooperatif gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sequential games. Berbeda dengan repeated games, sequential games ini jadi salah satu pihak di sequential game ini akan mereveal atau memberitahukan pilihannya terlebih dahulu daripada pihak lainnya. Nah, itu aja perbedaannya sih. Nah, ketika salah satu pihak sudah mereveal pilihannya, maka hasil dari pemberitahuan tersebut akan
menimbulkan respon bagi perusahaan satunya. Sehingga ini akan terus bergantian, jadi respons dari perusahaan kedua itu akan memberikan opsi bagi perusahaan satu di periode selanjutnya itu untuk menyesuaikan, dan itu akan terus proses tersebut akan terus berulang. Nah, kita coba pahami melalui matriks dari tadi, kita kembali ke matriks yang video sebelumnya, yaitu persoalan tentang choice problem. Nah, kan kalau di sebelumnya kita tuh nggak tahu form 1 dan form 2 tuh saling nggak tahu, karena mereka harus menentukan pilihannya di waktu yang sama kan. Jadi mereka tuh nggak tahu kira-kira form 1-nya tuh bakal milih apa. Sedangkan di sequential game ini, salah satu firms pasti sudah memberitahukan kira-kira mereka tuh akan memilih untuk memproduksi produk yang mana gitu. Nah, hal tersebut itu berefek pada ini kombinasi yang muncul. Jadi kan kalau firm 1 itu mempercepat produksi dan memperkenalkan serial baru terlebih dahulu, maka akan menimbulkan mengerucutkan pilihan dari firm 2. Nah, kira-kira kemungkinannya gimana itu digambarkan dengan extensive form dari game ini. Jadi dengan memilih terlebih dahulu, maka firm 1 akan membatasi opsi yang dimiliki oleh firm 2. Jadi ketika firm 1 memilih crispy, maka respon dari firm 2 hanyalah akan memilih crispy dan sweet. Nah, ketika firm 1 memilih sweet dulu, firm 2 juga memiliki opsi yang sama, yaitu memilih crispy dan sweet. Tetapi firm 1 karena dia tuh melakukan langkah lebih awal, dia tuh mendapat advantage dari bergerak pertama itu. Advantage-nya itu apa? Yaitu bisa memilih outcome yang paling menguntungkan buat dia dan memaksa firm 2 untuk mengikuti pilihan dia tersebut. Jadi contohnya, maksudnya itu kalau di sini kan di product choice of in extensive formnya, maka untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar, maka dia tuh kan harus mencari outcome yang paling besar di bagian kiri ini kan. Karena dia itu firm 1 digambarkan dengan yang bagian kiri. Nah, outcome paling maksimal di sini adalah 20 kan. Nah, mereka tuh bisa memilih cara jalur mana yang mereka pilih supaya mereka tuh bisa dapat keuntungan maksimal tersebut dan memaksa firm 2 untuk mengikuti pilihan tersebut. Caranya adalah dengan firm 1 memilih sweet dari awal. Karena mereka tahu kalau firm 2 tuh memilih crispy, mereka akan mendapatkan keuntungan lebih banyak, yaitu 20 payoff lah. Payoff-nya sebesar 20 dan hanya akan menyisakan payoff 10 untuk firm 2. Sedangkan kalaupun si firm 2 itu akhirnya memilih sweet, tapi ini adalah pilihan yang kurang rasional karena pastinya firm 2 juga ingin untung kan, meskipun nggak sebanyak dari firm 1, mereka tuh tetap rugi sama, yaitu 5. Rugi 5 gitu kan. Nah, bandingkan dengan kalau si firm 1 tuh milih crispy di awal. Nah, ketika firm 1 milih crispy di awal, maka firm 2 tuh akan tentu saja secara rasional mereka akan memilih sweet kan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini padahal kan firm 1 memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar. Tapi dia malah menyanyiakan kesempatan tersebut dan memberikan peluang atau keuntungan yang paling besar itu ke firm 2. Sehingga di sini firm 2-nya lah malah yang dapat 20. Jadi sebagai pihak yang bergerak pertama, firm 1 tuh harus mencari tahu dulu kira-kira opsi mana yang menghasilkan keuntungan paling besar buat dia, dan pilihlah opsi tersebut. Dan biarkan pihak lainnya menyesuaikan dengan opsi tersebut
sehingga pihak lain itu juga untung, meskipun untung mereka tuh nggak bakal lebih besar daripada untung dari firm 1. Nah, dalam kondisi seperti ini, jadi pihak yang bergerak pertama itu benar-benar memiliki keuntungan kalau apabila dibandingkan dengan pihak yang bergerak setelahnya. Nah, di sini salah satu contohnya itu dijelaskan pada model Stackelberg dan juga model Cournot atau Cournot. Nah, gimana maksudnya dari kedua model tersebut? Itu tuh pertama kita asumsikan kondisinya tuh duopoli, yaitu cuma ada dua perusahaan yang menguasai suatu pasar. Kita punya persamaan price-nya itu di sini, P30 min Q, dan total produksi itu Q1 plus Q2. Kenapa ini Q1 plus Q2? Karena kan kalau di oligopoli seluruh pasar ini tuh hanya dikuasai oleh perusahaan perusahaan 1 dan perusahaan 2. Nah, kalau di pasar misalnya mereka memproduksi paku gitu kan. Jadi konsumer tuh nggak peduli, mereka tuh mau beli paku dari perusahaan 1 atau perusahaan 2. Yang penting mereka beli paku aja gitu kan. Nah, tapi supplier paku yang di pasar itu tuh berasalnya cuma dari firm 1 dan firm 2. Makanya kenapa kuantitas total produksi di pasar itu Q1 plus Q2, karena ya pihak yang menyuplai paku tersebut hanyalah Q1 dan Q2. Nah, makanya jumlah produksi Q1 dan Q2 itu tuh digabung menjadi Q total. Nah, di model Cournot, perbedaan model Cournot dan juga Stackelberg ini, model Cournot tuh menggunakan repeated games. Jadi mereka tuh perusahaan 1 dan perusahaan 2 tuh mengumumkan mereka tuh akan memproduksi berapa itu secara bersamaan. Jadi mereka tidak bisa menunggu satu perusahaan mengumumkan dia akan memproduksi berapa dulu lalu mereka merespon. Itu bukan Cournot, bukan model Cournot, itu termasuk ke model Stackelberg. Nah, si Cournot ini gimana maksud kalimat ini? Ketika Q1 sama dengan Q2 sama dengan 10 dan P sama dengan 10, sehingga profitnya itu 100 per perusahaan. Nah, dapat angka-angkanya ini dari mana? Yaitu Q1 plus Q2 sama dengan 10, berarti kan Q1 plus Q2-nya jadi 20 kan, kalau dalam kondisi ini. Nah, kita substitusikan 20 ini ke 30 min Q. Jadi kan 30 min 20 kan. Ini 10. Nah, dari sinilah dapat price 10 ini. Nah, terus dari mana dapat profit 100 per perusahaan ini? Jadi kan price-nya 10. Dan perusahaan 1 maupun 2 masing-masing memproduksi 10. Jadi, perusahaan 1 yang memproduksi 10, apabila terjual semua, dia akan mendapatkan 10 unit tersebut dikali dengan harga 10 untuk masing-masing unit. Jadi kan total revenue-nya itu 100 untuk ketika barang dari perusahaan 1 itu terjual semua. Makanya di sini dapat profit sama dengan 100. Nah, karena ini tuh duopoli, maka ada kemungkinan untuk melakukan kolusi. Jadi ketika kedua firm itu melakukan kolusi, maka mereka tuh sepakat untuk mengurangi tingkat produksi sehingga harga naik. Jadi ketika dua perusahaan duopoli ini berkolusi, maka pasar seolah-olah akan hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja, atau seolah-olah akan bersifat seperti monopoli. Nah, ketika monopoli menguasai suatu pasar, maka dia akan memiliki kebebasan untuk mengatur tingkat output atau kuantitas yang mereka keluarkan, sehingga mempengaruhi harga pasar juga kan. Jadi misal di sini mereka tuh sepakat untuk cuma memproduksi 7,5 untuk setiap perusahaannya. Jadi total
Q yang ada di pasar tuh cuma 15. Nah, kita substitusi Q15 tuh ke ini Q15 ini pada P sama dengan 30 min Q. Jadi P sama dengan 30 min 15 gitu kan. Sehingga P-nya tuh 15, makanya angkanya di sini dapat 15. Oke. Terus kita kalikan 15 ini dengan Q1 yaitu 7,5 dan Q2 yaitu 7,5 juga. Jadi masing-masing perusahaan mendapatkan untung 112,50. Nah, ini pasti lebih banyak kan daripada kalau masing-masing perusahaan itu memproduksi yang menurutnya paling efektif tanpa melakukan kolusi dengan perusahaan lain. Makanya kolusi ini cukup efektif sebenarnya, tetapi ada kemungkinan munculnya prisoner's dilemma di situ. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu ke Stackelberg, yaitu di mana salah satu perusahaan itu tuh mengumumkan mereka tuh ingin memproduksi Q berapa dulu. Nah, ini mungkin matriks di bawah akan sangat membantu untuk membantu memahami Stackelberg ini. Jadi ketika Q1 atau perusahaan 1 mengumumkan bahwa mereka akan memproduksi 15 Q gitu kan. Kita coba lihat ketika firm 1 memutuskan untuk memproduksi 15 Q. Itu di sini kan. Nah, si firm 2, berarti kan si firm 2 udah bisa tahu nih, kira-kira si firm 1 tuh bakal memproduksi berapa sih? Memproduksi 15 kan. Jadi aku harus produksi berapa biar paling untung lah buatku. Meskipun si Q1 ini udah menentukan sesuatu yang pasti paling menguntungkan dia kan. Nah, dari situ si firm 2 tuh punya opsi untuk memilih memproduksi 7,5, 10, atau 15 yang nantinya itu akan menghasilkan keuntungan sebesar ini 56,25 untuk ketika dia memproduksi 7,5, 50, dan 0. Nah, tentunya firm 2 nggak mau, pastilah mereka mencari keuntungan yang paling besar kan. Jadi mereka tuh terpaksa untuk memilih 7,5 tingkat produksinya. Sehingga dengan firm 1 memilih 15 di awal sini, dia tuh udah semacam memaksa firm 2 tuh untuk memilih suatu pilihan tertentu yang menguntungkan bagi, at least tidak merugikan lah bagi si firm 2 gitu kan. Makanya ketika kita masukkan Q1 ke Q2 ini ke persamaan tadi, ke persamaan yang ini, maka kan didapati keuntungan yang tidak seimbang bagi keduanya. Nah, seperti itu. Jadi itu tuh menggambarkan gimana advantage-nya atau keuntungannya dari pihak yang bergerak terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke strategic behavior. Oligopolis sering membuat langkah strategis, yaitu langkah di mana pemain membatasi perilakunya sendiri untuk membuat ancaman yang dapat dipercaya sehingga mendapatkan keunggulan kompetitif atas saingannya. Yang kedua, perusahaan yang membuat ancaman harus berkomitmen untuk melaksanakannya agar ancaman tersebut dapat dipercaya. Jadi di sini tuh kata kuncinya ada komitmen. Oke, kita lanjut dulu. Termasuk menerima keuntungan yang lebih rendah atau membangun kapasitas berlebih. Sebagian besar keputusan bisnis di dunia nyata dibuat dalam menghadapi resiko atau ketidakpastian, dan ini sangat mempersulit pengembangan dan pelaksanaan strategi bisnis oleh perusahaan. Yang itu maksudnya apa? Jadi intinya ketika suatu perusahaan tuh mau memberitahukan, jadi ketika mereka tuh mau mendapatkan keuntungan dari bergerak awal, mereka tuh perlu memberitahukan kan kepada perusahaan lain bahwa mereka tuh akan melakukan ini. Nah, kira-kira kalau misal mereka cuma pengumuman doang, itu tuh perusahaan lain atau firm 2 ya dalam konteks ini, itu tuh bakal percaya nggak kalau si firm 1 tuh bakal melakukan ini gitu. Tentunya nggak percaya kan, bisa aja percaya, bisa aja nggak percaya. Tapi kecenderungan untuk firms 2 atau perusahaan 2 itu untuk percaya
bakal lebih rendah, karena ini ya bisa aja cuma omongan doang gitu kan. Nah, tetapi kalau perusahaan satu tuh udah berkomitmen dengan mungkin dalam kondisi ini si firm satu tuh bisa mengeluarkan biaya yang besar buat iklan gitu kan. Jadi si firm satu tuh iklan kalau dia tuh mau memproduksi sebanyak ini. Jadi kan si firm satu itu udah berkomitmen mengeluarkan uang untuk mendeklarasikan bahwa dia tuh akan memproduksi sejumlah ini. Sehingga perusahaan dua tuh lebih percaya gitu kan. Perusahaan satu udah berkomitmen, udah mengorbankan sesuatu, jadi kemungkinan besar si firm satu ini bersungguh-sungguh kalau mereka tuh akan melakukan hal tersebut. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Perusahaan yang membuat ancaman harus berkomitmen. Seperti itu. Selanjutnya adalah strategic behavior. Payoff matrix A mengindikasikan strategi terbaik bagi setiap perusahaan. B. Mengapa masuknya pencegah mengancam firm A untuk menurunkan harga tidak masuk akal bagi firm B. C. Apa yang dilakukan firm A untuk membuat ancamannya kredibel tanpa membangun kapasitas berlebih. Oke. Dari payoff matrix sebelumnya, terlihat bahwa firm A mengadopsi dominan strategi. Oke, dari mana dia tahu kalau firm A itu mengadopsi dominan strategi? Kita bisa lihat caranya dengan melihat kemungkinan mana saja yang yang berkemungkinan didapat oleh firm A. Yaitu kan ini kan. Nah, di sini jelas terlihat bahwa kombinasi ketika firm A melakukan high price itu jauh lebih baik daripada kalau firm A itu melakukan low price. Seperti itu. Ancaman poin B, ancaman firm A untuk menurunkan harga tidak akan mencegah firm B memasuki pasar karena ancamannya tidak dapat dipercaya. Alasannya adalah bahwa firm A menghasilkan laba 3 jika membebankan harga rendah dan laba 4 jika membebankan harga tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan komitmen tadi. Karena firm B itu melihat kondisi pasar dan ketika dia melihat kondisi pasar, firm A tuh ternyata masih punya insentif loh buat menerapkan high price. Lalu kenapa dia pengen menurunkan low price hanya karena B? Dan dia cuma pengumuman aja kan. Nah, ancaman tersebut tuh tidak akan mengganggu rencana B untuk masuk karena ya menurut B si firm A ini masih memiliki kemungkinan yang besar lah untuk tidak menurunkan harganya. Nah, selanjutnya membangun kelebihan kapasitas, firm A dapat membuat ancamannya kredibel dengan menumbuhkan reputasi untuk secara agresif menangkis masuk ke pasar dengan menurunkan harga dan dengan demikian memaksakan kerugian pada calon peserta bahkan jika ini menyebabkan laba lebih rendah. Nah, di sini maksudnya setelah pengumuman tersebut si firm A ini benar-benar berkomitmen untuk tidak mengambil insentif high price ini dan benar-benar melakukan low price sehingga mencegah si perusahaan B ini untuk masuk. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut si A, insentif untuk menurunkan harga secara sementara itu akan lebih tinggi daripada membiarkan firm B itu masuk ke pasar tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.